Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Anggi Trio Ladies. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah klik video ini dan menyaksikan video ini sampai habis tentunya. Nah, seperti biasa saya akan sampaikan sebuah hal yang kiranya bisa menambah pengetahuan serta hal-hal baru untuk kalian semuanya pada hari ini. Ini saya akan sampaikan cerita mengenai seorang pendaki gunung ya. Nah, untuk kalian semuanya yang suka mendaki gunung ataupun yang suka hiking ya ke gunung-gunung ya, silakan dengarkan cerita ini sampai habis. Dan yang ingin saya sampaikan adalah cerita horor dari seorang pendaki Gunung Gede. Wow. Dan ini saya ambil dari seorang pendaki ya. Cerita ini saya ambil dari seorang pendaki yang bernama Aisria Putri. Wow. Cerita ini tersebar luas di Instagram Montanesia. Wah, jadi kalau kalian ingin mendapatkan cerita yang apa yang saya sampaikan ini, langsung aja ke @montanesia seperti itu. Kemudian cerita ini mempunyai kisah yang sangat mengerikan hingga menjadi viral. Kisah ini berawal ketika Putri ataupun Aisyiria Putri bersama teman-temannya mendaki Gunung Gede. Kala itu kira-kira pukul 7 waktu Indonesia bagian barat. Awalnya ia tidak memiliki perasaan apa-apa. Tidak mempunyai perasaan janggal, perasaan buruk. Pokoknya positive thinking aja ya. Pokoknya ia dan teman-temannya tidak memiliki firasat ataupun perasaan-perasaan yang buruk waktu itu. Hingga ia tiba di Surya Kencana. Sebuah lembah indah Gunung Gede yang terkenal cantik dengan edelweiss di mana-mana. Waduh, ini lembah sangat ciamik sekali ya, karena bertaburan bunga-bunga edelweiss. Dan di lembah ini sering dijadikan cerita horor bagi para pendaki Gunung Gede. Putri dan teman-temannya sangat bahagia menikmati indahnya lembah Surya Kencana karena banyak sekali bunga-bunga edelweiss di sana, kemudian pemandangan yang indah seperti itu. Ketika hari berganti, ia mulai menemukan hal-hal yang aneh, hal-hal yang menjanggal. Ketika itu, Putri dan teman-temannya masih terlambat untuk melakukan pendakian ke puncak. Namun, ia mencoba untuk tetap semangat meskipun kabut mulai turun menutupi pandangan jalan mereka. Jadi jarak pandang mereka mulai pendek ya, karena tertutupi oleh kabut. Sekitar pukul 13.30 ataupun waktu setengah 2 siang, mereka memutuskan untuk kembali ke tenda dan turun ke lembah Surya Kencana. Dalam perjalanan itu, ia bertemu dengan 3 pendaki lain yang tengah memapah teman perempuannya yang cedera. Namanya adalah Vina. Sebagai wujud peduli sesama pendaki, Putri dan kawannya pun menghubungi petugas membantu Vina agar bisa cepat dievakuasi. Namun petugas tak jua datang, hingga mereka pun beristirahat dan menghentikan perjalanan di bawah pos 3 karena hujan deras, petir, ditambah lagi dengan gelap dan suasana semakin mencekam. Mereka pun membangun shelter dari flysheet seadanya. Dalam peristirahatan itu, sesekali mereka mengobrol, mengalihkan perhatian Vina yang sedang melamun dengan tatapan kosong. Namun nahas tubuh Vina mendadak dingin dan lemas, tak sadarkan diri. Sontak semua panik dan mencoba menyadarkan Vina dan meyakinkan bahwa
Perjalanan segera usai. Vina sempat sadar kala itu, namun tatapannya tetap kosong. Wajahnya pun pucat pasi. Saat bersamaan, hujan semakin deras dan petir menyambar-nyambar. Keadaan Vina makin parah, bahkan mengeluarkan suara aneh. Tatapannya makin menyeramkan. Putri dan teman-temannya pun mencoba untuk menyadarkan Vina dengan membacakan doa, berharap agar Vina segera sadar. Untungnya doa itu pun manjur dan membuat Vina tersadar. Tapi keanehan kembali terulang. Giliran teman Putri bernama Dinda yang berlaku aneh. Ia muntah-muntah, menangis sejadi-jadinya. Namun setelah didoakan, Dinda sadar. Kemudian Vina kembali cekikikan, seperti kerasukan kuntilanak. Setelah sadar, keduanya pun minta ingin segera pulang. Wow. Iya kan, jangan nangis Din. Hujan udah reda, jangan panik, bacain doa ya Din. Bacain doa ya Din. Itu ujar dari Putri untuk menenangkan Vina dan Dinda. Seiring cuaca membaik, perjalanan ke base camp pun dilanjutkan. Karena tidak memungkinkan untuk turun bersama, rombongan pun dipisah menjadi dua. Beberapa orang turun terlebih dahulu untuk menyelamatkan Vina yang kondisinya masih belum stabil. Putri ikut rombongan belakang, ya, dan Putri pun ikut rombongan kedua. Dan perjalanan turun dilanjutkan kembali. Namun salah seorang kawan Putri ingin buang air kecil. Rombongan pun menunggu. Setelah kawan Putri selesai buang air kecil ataupun pipis, Putri malah dilempar benda asing dan misterius yang menyerupai bola basket. Entah asalnya dari mana. Saat itulah ia tak sadarkan diri, seperti kesurupan. Tubuh Putri lemas. Semua orang di sekelilingnya tampak berukuran lebih besar dari tubuhnya. Tingkah Putri makin janggal ketika ia malah menangis dan berteriak sekencang-kencangnya. Tak beberapa lama, Putri tersadar. Ia pun duduk sambil dirangkul temannya. Belum juga benar-benar tenang, tiba-tiba Putri tersentak dan terkaget setelah mendengar suara mirip batu terjatuh di pos 2. Rentetan kejadian belum usai. Saat Putri terbengong, seorang teman yang duduk di sebelahnya mendadak kejang-kejang, seperti gejala hipotermia. Anehnya, tak hanya kejang-kejang, teman Putri tersebut pun melotot, mengerikan. Semua teman pendakian yang ada di lokasi membaca doa agar temannya bisa sembuh. Beruntung ada salah seorang teman yang paham bagaimana menyembuhkan kesurupan. Katanya harus disiram dengan air panas. Dan benar saja, percaya tidak percaya, cerita horor gunung gede tersebut memang terjadi. Mulai dari penampakan nyata hantu, gejala kesurupan terjadi hingga ke base camp Gunung Putri. Diketahui kejadian mengerikan ini berawal karena Vina ditinggal oleh kawan-kawannya. Ia ditinggalkan dan ditelantarkan oleh teman mendaki hingga terkena gangguan mistis karena fisik dan mentalnya yang sedang down.
karena kecapean dan cuaca ekstrim. Teman-teman semuanya, inilah kisah ataupun cerita dari seorang pendaki Gunung Gede yang bernama Putri.